Tani utai kakak pindho taharatun iku sesuci ikalan wudu wal ghusli lan adus. Jadi syarat kedua dari 12 syarat untuk mengerjakan sholat itu bersuci entah dengan wudu dan dengan mandi. Amal wudu ana pun utai wudu iku fafarduhu maka iku utai fardune wudu sittatun iku 6. Jadi sekarang kita membahas fardu-fardunya wudu yang ada 6. Al awwalu utai kang pertama niatun iku niat. Niatut toharoti iku niat sesuci lis sholati kanggone sholat au raf'il hadas utawa ngilangake hadas au nahwihima utawa sepadane niat sesuci atau ngilangake hadas bil qalbi kelawan ati ma awwali ghuslil wajhi sertane kawitane mbasuh wajah. Jadi fardu yang berniat niat bersuci untuk mengerjakan sholat atau niat untuk menghilangkan hadas. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Dalam mazhab Syafi'i ada kalimat yang dibuang. Jadi innama tasihul a'malu binniyat. Sesungguhnya sah itu amal karena niatnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat itu hukumnya wajib dengan hati. Jadi ketika Anda basuh wajah pertama kali, hatinya berniat saya niat wudu untuk sholat, atau saya niat bersuci untuk sholat, atau saya niat menghilangkan hadas dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian mungkin ada mengatakan, mengapa dalam mazhab Syafi'i ada lafadz bin niat, mengucapkan niatnya? Karena kalau kita tidak talafut bin niat, kadang-kadang ketika kita wudu pertama kali membasuh wajah kita lupa tidak niat. Nah, dengan talafut itu ikut ulama mazhab Syafi'i, secara otomatis hati pun ikut berniat kalau kita talafut. Asani utai kang kaping pindho iku ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. Min madda'i tastihil jabhati, saking kawitane ratane bathuk ila muntahad dakoni temuka marang entae wang wa minal uduni lan saking kuping ilal uduni marang kuping liyane ila batinal lihyati rajuli kejaba jerone jenggote wong lanang wa aridaihi lan gudheke wong lanang al kasifaini kang tebel karone. Kemudian yang kedua dari syarat fardu-fardunya wudu itu adalah membasuh wajah dari atas jidat yang paling rata sampai bawah dagu. Kemudian kalau yang lebarnya itu dari satu telinga ke telinga yang lainnya, kecuali kalau orangnya punya jenggot yang tebal atau brengos yang tebal, maka tidak wajib membasuh sampai ke dalam-dalamnya, hanya disunahkan untuk menyela-nyelani. Asal isu utai kang kaping 3 ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Kemudian fardu yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku-siku. Ar-rabi utai kang nomor 4 iku mashu aqal lusain. Ngusap sithik suwi-wiji mimbasarotir roksi saking kulite sirah aw min sa'ri utawa saking rambute sirah ida lam yakhruj nalikane ora metu apa al mamsu apa kang den usap minhu saking sirah bil mati kelawan dawaake an hadir roksi saking batasan sirah. Jadi fardu yang keempat itu adalah mengusap sedikit dari kulit kepala atau dari rambut kepala apabila ketika rambut itu ditarik tidak keluar dari batasan kepala. Kemudian al-khamisu utai kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini mbasuh sikil loro mal ka'baini sertane kemiren loro. Kemiren itu mata kaki loro. Fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Asadisu utai kang nomor 6 iku tartibuhu iku urute wudu kama dakarnahu kaya perkara dakarnahu put sapa kita hu ing ma.
Fardu wudu yang keenam itu adalah urut atau tertib. Artinya dimulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh dan urut. Kemudian fardu-fardu itu diambil dari mana? Yang pertama kita sudah tahu niat, diambil dari hadis Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Yang kedua dan sampai kelima itu diambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau mengerjakan sholat, maka pertama faghsilu wujuhakum, ini rukun wudu yang kedua, basuhlah wajah kamu. Kemudian yang ketiga wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu sampai siku-siku. Yang keempat wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala kamu. Dalam madzhab Syafi'i biru'usikum baknya itu artinya tab'id, artinya sebagian. Jadi dalam madzhab Syafi'i Anda mengusap sebagian kepala itu sudah sah. Tapi ada madzhab lain, kalau tidak salah madzhabnya Abu Hanifah yang mengatakan baknya itu ilsok, artinya menempel. Kalau tidak kurang dari sepertiga tidak sah, harus sepertiga lebih yang diusap. Tapi kalau dalam mazhab Hambali baknya itu ziyadah tambahan, artinya wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kamu. Jadi seluruh kepala harus diusap. Kemudian fardu wudu yang kelima wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kaki kamu sampai mata kaki. Ini pengambilan dasar fardu-fardu dari Al-Quran dan hadis. Kemudian urut dari mana? Urut ini ceritanya bahwasanya suatu saat ada orang mau haji atau umroh bertanya sama Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak mau sa'i, karena itu dulu tempat orang-orang nyembah berhala, Safa dan Marwah itu. Maka kemudian Allah berfirman innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu salah satu tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang mau haji atau umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Kemudian ini menimbulkan masalah baru. Maka orang-orang tanya, kalau gitu kita tawafnya mulai dari mana Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi mengatakan fabda'u bima bada Allah, kalau tidak salah. Mulailah dari apa yang dimulai sama Allah. Artinya dari innas safa wal marwata, safa dulu baru marwah. Demikian pula dalam masalah wudu, kemudian para ahli fikih kalau madzhab Syafi'i mengambil kesimpulan bahwasanya karena wudu itu disebutkan membasuh wajah dulu, baru membasuh tangan dan seterusnya, maka rukun keenam tartib atau urut itu diambil dari ucapan Kanjeng Nabi fabda'u bima ba'da Allahu fi. Wajibulan wajib fil wajhi ing dalam wajah wal yadaini lan tangan loro war rijlaini lan sikil loro ghuslu juz'in apa membasuh sebagian fauqa hududiha ing dalam sakndure batasan-batasan wajah, tangan lan kaki. Min jami'i jawanibiha saking sekabehane kiwa tengene wajah, tangan lan anggota tubuh mau. Wa ai, jadi kalau kita berwudu harus dilebihkan, jangan mepet ngepres. Jadi kalau wajah ya misalkan tadi batasannya adalah dahi yang rata bagian atas dilebihkan dikit. Demikian pula dagu ya agak ke bawah sedikit. Pokoknya dilebihkan. Nah, kalau misalkan tangan di atasnya sedikit, itu namanya itolatul gurroti, memanjangkan cahaya. Menentong lakokake sapa wong alma ing banyu bitobi kelan wataki banyu ala jami azaiha ing atase sekabehane bagian-bagian anggota tadi. Jadi kemudian air itu harus dijalankan, digosok-gosok kalau bisa. Wa yubtiluhu. Nah, sekarang kita membahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa yubtiluhu lan batalake hu ing wudu apa kullu ma apa saben-saben perkara kharaja kang metu apa ma minal kubuli saking kuburi lan dubur ainan
iku benda anane warihan lan gondo anak. Jadi sekarang kita membahas perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu kecuali mani. Kalau mani tidak membatalkan wudhu, mani itu hanya menyebabkan kita wajib mandi. Walam suhuma lan gegepokane kubul lan dubur bibutuni rohati kelawan batine epek-epek au butuni asobii utawa jero batine atau jerone pira-pira driji min nafsi saking awak dhewe wong au ghairihi utawa sakliyane wong walau liwaladihi lan senajan iku marang anake wong as-saghiri kang cilik. Kemudian perkara yang batalkan wudhu yang kedua itu menyentuh dubur atau kubul dengan batin telapak tangan. Jadi kalau misalkan tangan itu kita tempelkan satu dengan yang lain, maka yang tidak kelihatan itu namanya batinul kaffaini, bagian dalam telapak tangan. Yang kelihatan itu namanya dhahirul kaffaini, bagian luar telapak tangan. Ya, bagian dalam telapak tangan itu kalau disentuhkan dubur ke kubul, meskipun punya sendiri atau anaknya, ya tetap batal wudhunya. Watalaki basyarotai dzakarin wa unsa, lan ketemune kulit loro wong lanang awa unsa lan wong wadon. Balago kang tumeka karone haddas syahwati ing batesane syahwat. Laisa ora ana bainahuma ing dalem antarané wong loro mahromiyatun apa hubungan mahram binasabin sebab nasab au radhain utawa susuan au musaharatin utawa maratua bila hailen kawan tanpa penghalang. Jadi perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga itu adalah apabila kulit laki-laki bertemu dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya, kemudian sudah dewasa, artinya sudah menimbulkan nafsu dan tidak ada penghalang antara kulit tadi. Jadi syaratnya batalnya wudhu bersentuhan laki-laki dengan perempuan, pertama tidak ada hubungan mahram entah karena nasab, susuan atau pernikahan. Yang kedua, tidak ada penghalang antara kulit satu dengan kulit yang lain. Yang ketiga, sudah mencapai batasan bisa menimbulkan nafsu tadi. Wazawalul akli lan ilangnya akal ilaman kejaba wong nama kang turu sapa wong qaidan hari lungguh memakinan harine tepake halaqata duburihi ing bunder-bundere duburi wong wa malan perkara haulaha ing dalem antarane halaqah. Kemudian perkara yang keempat yang membatalkan wudhu itu apabila hilangnya akal, entah karena pingsan, entah karena yang lainnya. Maka ini membatalkan wudhu kecuali apabila orangnya tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya itu menetap di atas tanah atau bumi, sehingga seandainya dia ngantuk maka akan kerasa kalau pantatnya terangkat tadi. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu.